Assalamualaikum, Sobat Football United. Preview Derby of Manchester Derby yang akan dilakukan di Etihad ya. Manchester Derby ini Manchester City akan menjamu Manchester United. Ini adalah pertemuan kedua musim ini karena kedua tim ini sudah bertemu di Community Shield. Pada saat itu Manchester United kalah adu penalti. Dan di musim sebelumnya final Piala FA juga Manchester City menghadapi Manchester United. Manchester United yang menang pada saat itu. Cukup sering nih dalam dua musim ini Manchester City dan Manchester United bertemu, dan kali ini di dalam situasi yang unik ya. Karena Manchester City menurut catatan gue dalam 10 pertandingan terakhir Pep Guardiola tidak bisa mempersembahkan kemenangan yang cukup sering nih. Untuk tim yang musim lalu tampil sangat fantastis di kompetisi yang diikuti ya, kali ini mereka bahkan dalam 10 pertandingan terakhir ini hanya memenangkan satu pertandingan menghadapi Nottingham Forest. Mereka menang 3-0. Mereka ditahan imbang Crystal Palace 2-2 setelahnya, dan terakhir mereka kalah di Champions League menghadapi Juventus 2-0. Ini bukan episode yang bagus bagi tim seperti Manchester City ya, dengan segala pencapaiannya. Dan ini gue nggak tahu ya apakah ini akan menimbulkan spekulasi terkait dengan Pep, atau ya ini akan menjadi tekanan jelas bagi Manchester City, karena seingat gue terutama setelah Pep masuk ya di Manchester City, mereka belum pernah nih mengalami situasi seperti ini, di mana dalam 10 pertandingan terakhir mereka hanya mendapatkan satu kemenangan, bahkan mereka lebih sering menderita kekalahan dengan satu kemenangan tadi ya, dan 2 hasil seri, lalu 7 kekalahan. Bahkan 5 kekalahan itu diderita secara beruntun. Ini situasi jelas yang tidak bagus bagi Manchester City datang ke Derby of Manchester menghadapi Manchester United. Tekanan jelas menurut gua ada pada tuan rumah ya, Manchester City. Nampaknya perhitungan pun ataupun perkiraan diprediksi bahwa ya mereka lah yang lebih memiliki peluang di atas kertas untuk bisa meraih hasil penuh. Tapi ya ini berarti beban bagi Manchester City yang musim lalu menjadi juara kan di Liga Inggris ya. Musim lalu sepanjang musim sampai dengan selesai Manchester City ini tampil sangat dominan. Mereka hanya menderita 3 kekalahan. Tapi saat ini mereka di 15 pertandingan awal sudah menderita 4 kekalahan. Mereka kemarin musim lalu 38 pertandingan hanya 3 kekalahan, saat ini sudah baru 15 ya, sudah menderita 4 kekalahan. Sekali lagi ini bukan situasi yang positif, yang bagus. Nah, tapi di sisi lain Manchester United pun juga masih sangat fluktuatif. Di pertandingan terakhir mereka mampu mematahkan rekor Victoria Pleasant, rekor tidak terkalahkan di kandang sendiri, rekor tidak terkalahkan di Europa League. Mereka cabut itu semua Manchester United. Mereka bisa meraih kemenangan, tapi penampilan di pertandingan tersebut tidak meyakinkan. Bagaimana di babak pertama membosankan, di babak kedua mereka membuat error Andre Onana ya. Dan setelahnya baru pertandingan ini lebih enak disaksikan, ada tempo yang naik, determinasi tinggi. Manchester United akhirnya bisa mendapatkan 3 poin dengan 2 gol yang diciptakan oleh Rasmus Højlund. Tapi kalau ditarik di pertandingan sebelumnya, Manchester United kalah menghadapi Nottingham Forest di pertandingan yang yang mengesalkan menurut gue, yang membuat frustrasi. Itu dia kalimatnya. Karena gol dari corner yang sebelumnya menghadapi Arsenal, mereka menderita gol tersebut, tapi ternyata mereka ulangi lagi ketika menghadapi Nottingham Forest. Mereka pun juga kebobolan dengan skema tersebut di peluang pertama di 2 menit awal.
Lalu ya menurut gue ada individual error yang dilakukan oleh pemain belakang Manchester United termasuk kiper ya, di gol dari Gibbs White dan juga Chris Wood, Lisandro Martinez pada saat itu. Manchester United gagal untuk bisa menyamakan kedudukan, solusi-solusi dalam lini serang Manchester United ini tidak berhasil menurut gue. Jadi ada dinamikanya masing-masing, baik itu Manchester City dan juga Manchester United. Nah, tapi unik juga, kali ini pertandingannya adalah derby. Derby ini emosi berbeda dengan pertandingan-pertandingan yang lainnya. Menurut gue ada gengsi di sana, terutama dari sisi fans yang akan menjadi bumbu utama menurut gue di pertandingan tersebut. Manchester United sendiri ya rekor menghadapi Manchester City, terutama di Etihad tidak cukup oke, ya bahkan tidak oke sih menurut gue. Di musim lalu ketika tampil di Etihad, Manchester United ini kalah 3-1. Sempat unggul dulu melalui gol fantastis dari Marcus Rashford ya di pertandingan tersebut, tapi akhirnya Manchester United di babak kedua kebobolan 3 gol dan selesai. Pada saat itu banjir cedera ini menjadi salah satu sebab utama. Nah, kali ini dengan Ruben Amorim, Manchester United sebelumnya menghadapi Arsenal ya. Mereka tampil, menurut gue tampil oke. Mereka mampu menghentikan serangan-serangan dari Arsenal ya. Tapi Arsenal memiliki senjata yaitu adalah corner, set piece, dan itu yang bisa mereka gunakan untuk akhirnya menjebol gawang dari Andre Onana. Menghadapi Manchester City, gue harapkan motivasi karakter ini muncul dari para pemain Manchester United. Mereka sudah memiliki pengalaman ketika menghadapi tim papan atas Arsenal saat ini ya. Ya, Manchester United tim papan tengah saat ini ya. Dan mereka akan menghadapi Manchester City, tim yang oke, walaupun mereka dalam keadaan yang juga tidak oke, tapi bagaimanapun juga mereka adalah juara bertahan ya kan kompetisi Liga Inggris. Bahkan mereka pun saat ini juga masih bertengger di peringkat keempat. Mereka juga tuan rumah. Mereka tentu saja mencari momentum untuk bisa bangkit. Nah, Manchester United menurut gua para pemainnya ini harus tampil dengan motivasi tinggi. Itu dulu. Mereka harus tahu benar nih bahwa ada gengsi besar di Derby of Manchester kali ini. Mereka harus kerja keras. Ruben Amorim sudah pernah berhadapan dengan Pep Guardiola, dengan Sporting. Pada saat itu fantastis ya, Sporting bisa menang besar. Dan kalau melihat bagaimana pendekatan penampilan Sporting ketika menghadapi Manchester City, besar kemungkinan itu akan diulangi lagi. Maksud gue adalah Manchester United mungkin akan lebih banyak tertekan dalam pertandingan menghadapi Manchester City nanti. Mereka akan lebih banyak terdominasi, bisa jadi seperti itu. Mungkin juga Ruben Amorim akan melakukan instruksi supaya ketika Manchester United menguasai bola, tidak terburu-buru, juga harus bisa menguasai possession, berusaha untuk juga memegang bola, mengontrol pertandingan. Itu bisa saja dilakukan karena kondisi berbeda antara Sporting dan juga Manchester United. Ruben Amorim setelah kemenangan menghadapi Sporting sempat mengatakan bahwa Manchester United tidak bisa bermain dengan pendekatan Sporting, artinya tidak bisa tampil dengan terlalu bertahan. Ini berbeda. Ya gue sepakat karena untuk tampil dengan bertahan seperti Sporting ini juga butuh latihan, butuh kebiasaan, butuh hal-hal yang sudah tertempa dengan jangka waktu yang cukup panjang, dan itu belum dimiliki oleh Ruben Amorim bersama dengan Manchester United. Nah, balik lagi nih, menghadapi Manchester City, kira-kira komposisi apa yang akan diturunkan oleh Ruben Amorim? Ketika menghadapi Victoria Pilsen, nampak memang ada beberapa pemain yang disimpan oleh Ruben Amorim. Rasmus Højlund menit bermainnya tidak tinggi, baru diturunkan ketika Manchester United ini tertinggal. Lalu Ugarte pun juga demikian. Menurut gua, dua pemain ini akan diberi kesempatan dari awal. Lalu Bruno Fernandes menurut gua akan diberikan kesempatan dari awal ya, seperti biasanya juga. Penjaga gawang, apakah akan ada rotasi? Menurut gua Andre Onana tampil 2 error menghadapi Nottingham Forest dan juga menghadapi Victoria Pilsen. Tapi perkiraan gue bisa jadi salah. Gue prediksi Andre Onana tetap akan dipasang oleh Ruben Amorim di penjaga gawang ya, dan di lini belakang 3 center back. Menurut gue Mazraoui, Matthijs de Ligt dan juga Lisandro Martinez akan diturunkan. Nampaknya rutinitas akan menjadi prioritas nih dari 3 pemain ini karena nampaknya konsepnya sudah semakin jelas ya. Lalu di wingback sebelah kanan, menurut gue Amad Diallo akan diturunkan lagi dari kanan. Lalu wingback sebelah kiri,
Diogo Dalot nih akan diturunkan ya karena Manchester United tidak memiliki opsi di sana. Apakah Tyrell Malacia atau Diogo Dalot ini merupakan pilihan di sana? Menampilkan Tyrell Malacia yang absen dalam jangka waktu cukup panjang di Derby of Manchester, menurut gue ada resiko yang sedikit lebih besar dibandingkan dengan menurunkan Diogo Dalot, walaupun Diogo Dalot ini bukan aslinya posisi sebagai wingback kiri, tapi dia juga sudah cukup sering ya kan dimainkan di posisi tersebut. Dua pemain center ataupun dua pemain lini tengah menurut gue akan ditempati oleh Ugarte. Bisa jadi kali ini Ugarte akan dipasangkan dengan Kobbie Mainoo yang juga disimpan oleh Ruben Amorim ketika menghadapi Victoria Pleasant. Kobbie Mainoo yang memang pemain asli dari Manchester United, memiliki apa yang menurut gue karakter yang diharapkan bisa keluar ketika derby menghadapi Manchester City. Dua gelandang serang menurut gue, satu akan ditempati oleh Bruno Fernandes, yang lainnya, nah ini mungkin akan kontroversi, tapi menurut gue Ruben Amorim akan menurunkan Garnacho yang juga disimpan ketika menghadapi Victoria Pleasant, dan di depan Rasmus Højlund. Gue harapkan pemain Manchester United bisa tampil disiplin, fokus, tidak kalah nyali dulu ya ketika menghadapi Manchester City walaupun mereka juara bertahan. Peluang menurut gue dengan keadaan kali ini adalah 50-50. Mudah-mudahan Manchester United bisa menang. Bagaimana menurut Sobat Football United? Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.